Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena adalah rektor atasan PPI. Oh iya benar, nggak ada ya? Ya. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah hari itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya, nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin Bu. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Ya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Ini sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak, bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Nggak ada fotokopinya sama sekali Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya maksudnya gini, Dari kertas. kan menyerahkan dokumen ke Polda. Nah pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu, gitu ya. Iya salinan asli. Nah. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan Iya. tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Yang notabene itu Nggak, terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang Saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Oke. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? ada. Ya, itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya Saya kira ada. gitu Ya. ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak ada penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada? Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan ke fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi Tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil?
Iya, di mahasiswanya. Nah, itu di tidak mahasiswanya ada, didokumentasikan oleh perguruan oleh fakultas. gitu. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Gitu. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga apa ya? Itu tidak ada, gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada, gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan, gitu, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh itu ada, Ada. itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang itu posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu Bu kedua gitu. Jadi memang tidak jadi dalam sebenarnya penguasaan jawabnya real. bukan tidak dalam penguasaan Oke. ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertiannya jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, Betul. ya kan? Iya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium ada ya? Tentunya dalam daftar nilai ya. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya, karena di masa itu memang di Fakultas Kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen itu. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada, saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK Yudisium tadi nih yang saya bacakan semua Oh, nih, iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya. Ya ada semua, maka kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita maknai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta gitu. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada nggak? Aturan DO? Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada, Kurikulum ada? terkait dengan dropout ada. Ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, Untuk dicek yang, lagi ya. Aturan Aturan sidang? sidang kurang tahu juga, karena itu kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan Pendaftaran wisuda? iya, kemudian pengelolaan Ini nggak ada semua nih? iya, Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua? nggak ada. Oke. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat KIP mencecar pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah Jakarta pada Senin 17 bulan November 2025. Ketua Majelis Sidang mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Ini persoalannya dari pihak UGM menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada berarti, ujar Ketua Majelis Sidang. Nah ini teman-teman tadi ya dari pihak UGM ini gelagapannya dan sangat memalukan ya tentunya ya. Jadi persiapannya ini kayaknya ini kurang lengkap ya teman-teman ya. Makanya
Ketua Majelis ini tadi mempertanyakan kelengkapan dokumen atau berkas Jokowi ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan ini gelagapan ya teman-teman, dan banyak sekali hal-hal yang tidak ada di UGM, contohnya seperti KKN Jokowi atau data-data KKN Jokowi dan KRS katanya gitu ya teman-teman ya. Dan ada gabungan akademisi, aktivis dan jurnalis yang mengatasnamakan bongkar ijazah Jokowi. Bon Jovi menjalani sidang sengketa ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Senin ya, tadi ya 17 November. Mereka mengatakan tidak ingin terlibat dalam pro kontra, melainkan ingin membuktikan secara ilmiah ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Kita tidak pro kontra, tidak palsu atau asli, tapi ingin membuktikan melalui undang-undang KIP, ujar anggota Bon Jovi. Tapi ya memang ada benarnya juga ya teman-teman ya. Kita memang tidak memihak ya. Kita tidak memihak dari awal, juga tidak memihak, akan tetapi jika kita melihat kondisi dan kenyataan yang saat ini sudah terjadi, ini sangat gaduh sekali ya pembicaraan atau kita berdebat mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Memang hingga saat ini juga menjadi pertanyaan, bahkan publik dan masyarakat ini menyorot tentang hal ini, dan tidak ada selesai-selesainya ya teman-teman ya, karena Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ya ijazahnya. Makanya ya melalui KIP ini nanti siapa tahu ya, mudah-mudahan bisa terbukti dan bisa selesai permasalahan ini ya teman-teman ya di sidang Komisi Informasi Pusat ini ya. Jadi pihak UGM hari ini mendatangi atau hadir ya di sidang ya, dan atas pembelaan ya, membela UGM ya tentunya seperti itu. Dan ada juga dari KPU ya teman-teman ya, dari KPU malah ada hal yang lebih aneh lagi ya, data itu katanya dimusnahkan katanya gitu ya. Ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Dan masyarakat ini menunggu-nunggu apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa hasilnya nanti setelah sidang KIP ini. Akankah ketua majelis ini nanti bisa membuat masyarakat ini jadi terang benderang ya gitu ya tentang masalah ijazah ini? Apakah nanti akan berselesai di persidangan ini, atau cuman di KIP ini hanya ingin menyelesaikan masalah keterbukaan informasi publik atau apa gitu ya nanti ya. Jadi atau tentang ijazah Jokowi ini yang di Komisi Informasi Pusat ini apa sih sebenarnya nanti ya, kita tunggu saja hasilnya nanti setelah selesai sidang ini ya teman-teman ya. Karena sebenarnya yang masyarakat inginkan itu tidak berlarut-larut masalah ijazah ini, akan tetapi keinginan masyarakat pengen mengetahui dan pengen tahu, karena masyarakat ini yang memilih Pak Jokowi dulunya, dan tentunya rakyatnya Pak Jokowi tentunya rasa keingintahuan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu seperti itu ya, bukan masalah apa-apa. Jadi kalau setelah selesai dan tahu bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, ini masalah ini selesai ya. Masyarakat tidak akan mempermasalahkan lagi tentang hal ini tentunya untuk kedepannya ya. Dan tidak akan ada lagi ya perpecahan ya, permusuhan di antara pro Pak Jokowi dan yang tidak pro Pak Jokowi, tentunya seperti itu, karena masalah ini jadinya terang benderang. Dan hal yang sangat mudah yang harusnya ditempuh oleh Pak Jokowi ini tidak dilakukan dan tidak mau melakukan, bahwa Pak Jokowi ini memang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Seharusnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya, ini harusnya selesai ya, harusnya selesai. Masyarakat juga tidak akan terus menanyakan dan terus menanti-nanti. Dan sebenarnya siapa yang membuat gaduh di Republik ini? Tentunya yang membuat gaduh ya Pak Jokowi sendiri, tentunya seperti itu. Kita tidak mau pro kemana dan pro kemana, pro pada siapa ya. Kita hanya ingin tahu kabar yang sudah berembus dan kabar yang sudah benar-benar memanas dan viral ini ya. Jadi agar kabar atau berita-berita ini selesai dengan terbukanya Pak Jokowi atau terbukanya ijazah Pak Jokowi itu nanti seperti apa setelah selesai sidang ini, tentunya seperti itu. Dan jika Pak Jokowi menunjukkan harusnya sudah selesai, akan tapi Pak Jokowi tidak mau ya apa boleh buat ya. Mungkin ada beberapa pihak atau masyarakat yang melakukan langkah-langkah hukum yang seperti saat ini, seperti di KIP, dan tentunya kayak Roy Suryo juga sudah
ditetapkan sebagai tersangka juga nantinya setelah masuk ke persidangan nanti jika di KIP ini tidak menemukan sebuah titik terang, ya nantinya ijazah Pak Jokowi ini akan terbukti asli atau palsu setelah sidang Roy Suryo ya dan kawan-kawan, tentunya seperti itu. Hal yang sangat mudah tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan tapi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu hal yang sangat mudah sekali ya teman-teman. Bahkan Pak Jokowi malah memilih jalan yang sangat rumit ya, melaporkan masyarakatnya atau melaporkan rakyatnya, bahkan mengeluarkan banyak biaya tentunya untuk membayar pengacara. Bahkan untuk Pak Jokowi sendiri juga pasti ada beban pikiran ya, mental juga, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Akan tetapi Pak Jokowi tetap memilih jalan yang seperti itu ya, apa boleh buat, karena itu adalah pilihan Pak Jokowi, tentunya seperti itu. Dan masyarakat tinggal menunggu bagaimana sebenarnya nanti keaslian ijazah Pak Jokowi setelah selesai sidang.